Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Nugrahayu dari UPLKes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Mohon izin pada kesempatan ini akan menyampaikan strategi pembelajaran Latsar Agenda 2 berakhlak blended learning tahap e-learning. Dasar hukum untuk pelaksanaan kurikulum Latsar CPNS ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Kemudian ada Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Latsar CPNS. Kemudian Keputusan Kepala LAN tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Kemudian ada Keputusan Kepala LAN tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Adapun kompetensi yang akan dibangun pada Latsar ini sesuai dengan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan aturan atas Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas, yaitu yang terdapat pada pasal 6, di mana di situ ada 4 karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang PNS, yaitu yang pertama menunjukkan sikap perilaku bela negara, kemudian yang kedua mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, kemudian mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Nah, pada kesempatan ini Agenda 2 lebih memfokuskan kepada bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Adapun kurikulum Latsar ini terbagi menjadi 4 agenda, agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4. Agenda 1 mengenai sikap perilaku bela negara, di mana mata pelatihannya yaitu mengenai Wasbang dan nilai bela negara. Kemudian analisa isu kontemporer, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Kemudian untuk agenda 2 yaitu mengenai nilai-nilai dasar ASN, itu terbagi kepada 7 mata pelatihan yang disingkat menjadi berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, ketiganya kompeten, 4-nya harmonis, 5-nya loyal, 6-nya adaptif, dan 7 kolaboratif. Adapun agenda yang ketiga yaitu mengenai kedudukan dan peran PNS menuju smart ASN. Nah, ini agenda 3 ini dibagi menjadi 2 mata pelatihan, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Dan agenda yang keempat yaitu habituasi, yaitu terbagi 3 mata pelatihan, yaitu rancangan aktualisasi, habituasi, dan laporan aktualisasi. Adapun deskripsi agenda 2 yaitu mengenai aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatannya. PNS secara profesional sebagai masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Hasil belajar dari mata agenda 2 ini adalah mengaktualisasikan nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, di mana indikator hasil belajarnya setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat mengaktualisasikan nilai-nilai. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, kemudian yang kedua nilai akuntabel dalam pelaksanaan tugas jabatannya, kemudian nilai kompeten dalam pelaksanaan tugas jabatannya, nilai harmonis dalam pelaksanaan tugas jabatannya, nilai loyal dalam pelaksanaan tugas jabatannya, nilai adaptif dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dan yang terakhir adalah aktualisasi nilai kolaboratif dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Nah, ini agenda-agenda nilai-nilai dasar CPNS, core value-nya disingkat menjadi berakhlak, ya, di mana seluruh mata pelatihan ini dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda nilai-nilai dasar PNS dengan memberi penekanan pada kemampuan dan memenainya menginternalisasi nilai dasar PNS.
Penyelenggaraan Lasar CPNS ini ada tiga macam, yaitu ada yang pelaksanaan klasikal, pelaksanaan blended learning, dan pelaksanaan distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Pada kesempatan ini mohon izin untuk menyampaikan penyelenggaraan Lasar CPNS secara blended learning. Nah, secara blended learning ini dibagi kepada 3 kegiatan, yaitu pelatihan mandiri atau MOC, kemudian distance learning, kemudian pembelajaran klasikal. Nah, untuk distance learning ini bagi 2 kegiatan, yaitu e-learning dengan aktualisasi di tempat kerja. Adapun pada tahap pertama, yaitu mengenai pelatihan mandiri atau MOC, ini untuk struktur materinya, ini untuk agenda 2, yaitu nilai dasar ASN ini, di mana setiap mata pelatihan ini mendapat alokasi 3 JP. Ya, untuk orientasi pelayanan ada 3 JP secara sinkronus, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adil, dan kolaboratif. Masing-masing ada 3 JP, sehingga kalau dijumlahkan ada 21 JP secara total. Kemudian kalau untuk tahap 2-nya, yaitu e-learning-nya, untuk agenda 2 ini ada totalnya ada 39 JP, di mana yang 34 JP itu dilaksanakan secara asinkronus kolaboratif, di mana masing-masing mata pelatihan itu untuk orientasi pelayanan ada 6 JP, akuntabel ada 6 JP, kemudian kompeten, harmonis, loyal, sama adaptif itu ada 4 JP, dan kolaboratif 6 JP. Kemudian untuk sinkronusnya itu ada 5 JP, jadi jumlah total ada 39 JP. Nah, ini untuk desain pembelajaran tahap kedua e-learning-nya. Untuk mata agenda 2, untuk pembelajaran agenda 2 ini pada hari keempat, di mana pada hari keempat ini ada strategi sinkronus mayanya ada 2 JP, kemudian asinkronusnya 6 JP. Kemudian nanti ada pada hari kelima, ya, ada asinkronus 10 JP, kemudian hari ke-6-nya asinkronus 12 JP, kemudian hari ke-7 ada sinkronus 6 JP, kemudian ada sinkronusnya 3 JP. Nah, ini untuk strategi pembelajaran agenda 2 sinkronus maya hari keempat, ya. Hari keempat, di mana untuk strateginya, untuk pendahuluan seperti biasa ada penyampaian salam dulu, kemudian memperkenalkan diri, kemudian membangun hubungan dengan peserta dan menciptakan suasana pembelajaran kondusif. Ini mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan per tahapan kegiatan. Nah, ini strategi pembelajaran agenda 2 secara sinkronus maya, yaitu sebanyak 2 JP pada hari keempat. Di mana pada penyajian sesi pertama, yaitu sinkronus maya yang pertama, yaitu kurang lebih waktunya sekitar 30 menit, yaitu melakukan tanya jawab pendalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri MOC, 7 modul agenda 2. Jadi pada saat sesi pertama itu dilakukan tanya jawab sekaligus pengalaman dan pemahamannya selama mengikuti pembelajaran MOC dengan 7 modul agenda 2, serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut atau dengan menggunakan permainan gitu ya, untuk melihat pemahaman peserta. Kemudian menjelaskan overview substansi modul agenda 2 dan keterkaitan dengan agenda 4. Kemudian metodenya bisa ada metode ceramah, tanya jawab, surah pendapat, permainan interaktif, penugasan individu dan kelompok. Kemudian media alat bantunya laptop, komputer, handphone, jaringan internet, bahan pembelajaran, deskripsi tugas dan hasil tugas. Kemudian menjelaskan tugas harian, ya, masih pada hari keempat itu yang pertama mengenai learning journal secara individu, kemudian video role model tokoh berakhlak itu secara kelompok. Kemudian hari kelima, ya, refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak instansi individu secara individu, kemudian learning journal secara individu juga, kemudian benchmarking nilai-nilai berakhlak itu secara kelompok ya. Kemudian pada hari ke-6-nya itu kurang lebih ada 12 JP, ya, kegiatannya itu mendeskripsikan aktualisasi nilai-nilai berakhlak secara individu, ya, dideskripsikan. Kemudian yang kedua adalah learning journal seperti biasa secara individu, kemudian analisis kasus berakhlak secara kelompok. Kemudian hari ke-7-nya itu kurang lebih ada 6 JP secara asinkronus kolaboratif, learning journal secara individu, kemudian kamus aktualisasi nilai-nilai berakhlak itu secara kelompok.
Penyajian sesi pertama untuk sesi yang kedua, sinkronus yang kedua, yaitu membuka sesi kedua dengan menyampaikan salam dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, ya. Kemudian review serta menjelaskan rencana proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya memberikan kesempatan dan menyimak paparan tugas individu dan kelompok dari peserta. Jadi pada sesi yang kedua ini, yaitu sinkronus yang kedua, ya, yaitu pada hari ke-7, memberikan kesempatan dan menyimak paparan tugas individu dan kelompok dari peserta. Kemudian setelah memberikan paparan, kemudian diberikan umpan balik dan penguatan pendapat materi sesuai kebutuhan dan hasil paparan tugas peserta, kemudian menjelaskan rencana pembelajaran setelah sikap. Kemudian untuk menutup ini seperti biasa membuat kesimpulan materi pembelajaran bersama-sama dengan peserta, kemudian menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih, mohon maaf, dan mengucapkan salam. Ini penjelasan penugasan untuk agenda 2 yang masih terus maya. Pertama, fasilitator harus merespon pertanyaan dan konsultasi peserta selama mengerjakan tugas. Jadi selama asinkronus itu fasilitator menyediakan waktunya untuk barangkali ada beberapa pertanyaan atau konsultasi dari peserta selama mengerjakan tugas-tugas. Kemudian memeriksa dan memberikan penilaian hasil tugas-tugasnya, baik itu secara pribadi atau tugas kelompok. Penugasan individu learning journal, untuk learning journal ini membuat rekaman suara dalam bentuk file MP3, MP3 ya, yang berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, substansi, dan proses pembelajaran harian, baik saat sinkronus maupun asinkronus. Itu untuk learning journal ini maksimal waktunya 3 menit. Kemudian untuk penugasan kelompok, video role model, tokoh beralhak, yaitu membuat video dalam bentuk file MP4, ya, tentang profil seseorang atau tokoh ya yang menurut kelompoknya memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dan alasan anggota kelompok mengenai tokoh tersebut gitu. Ini maksimalnya kurang lebih sekitar 4 menit. Nah, ini itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini sekali lagi, ini profil saya. Saya berasal dari UPL Kedina Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Ya. Hatur nuhun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.